Alhamdulillah Bapak Ibu kita bertemu di sesi yang kelima ya. Kami mohon maaf ada trouble dan baru bisa muncul sekarang. Mudah-mudahan menjadikan maklum. Dan kelas hari ini yaitu akan membuat CV dengan satu halaman yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Flora. Nah, untuk selanjutnya dalam pelaksanaannya akan dibantu oleh kawan kami, moderator kami, Ibu Wiwi. Kepada Ibu Wiwi, kami silakan untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Ibu Lina. Assalamualaikum Bapak dan Ibu, hebat semuanya. Alhamdulillah kita jumpa lagi di sesi ke-6 ya Bapak dan Ibu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, karena ada kendala teknis. Sepertinya bocor suara saya ya. Kalau begini terdengar Bu? Terdengar Bu. Baik, jadi saya copot saja headsetnya. Ya, jadi karena ada kendala teknis, maka untuk sesi ke-6 ini kita ada keterlambatan. Hari ini materi yang akan disampaikan adalah mengenai bagaimana cara membuat bagaimana cara membuat kurikulum vitae yang sangat penting sekali. Biasanya kalau kita mau melamar pekerjaan ya Bapak dan Ibu, kita butuh CV. Nah, bagaimana cara membuat CV yang praktis, yang keren, sehingga membuat kita insya Allah sudah diterima bekerja. Ini akan dipandu oleh Bu Flora. Bu Flora adalah Bu Flora Sesor KB Ban PR, dan tadi kita sudah dibuka oleh Bu Ina Mahfilafari. Beliau dari SPNS SKB Kota Depok. Tentunya tadi Bapak Ibu semua bagaimana membuat yang satu lembar saja. Kita persilahkan kepada Ibu Flora untuk segera berbagi. Kepada Ibu Flora saya persilahkan. Silakan Bu Flora. Sudah kedengaran belum ya suara saya? Bu Flora, suaranya tidak terdengar, maaf. Suara saya terdengar? Sudah terdengarkah? Bu, iya, oke. Ya, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita semua diijabah, karena saya presentasi di tengah hujan nih. Hujannya deras sekali di Sukma Jaya. Oke. Kita bisa berencana apa saja, tapi kalau Allah berkehendak tidak bisa. Sebenarnya flyer ini sudah saya sebarkan ke mahasiswa IPB, UI, dan segalanya atas izin Bu Yeti, karena beliau bilang ini adalah bagian dari kita bisa atau tidak menginformasikan kepada pihak lain. Tapi terkendala sama link, jadi saya coba melakukan adjustment agar sesuai dengan audiens di sini para guru. Ya. Sekarang yang akan saya bawakan adalah cara membuat kurikulum vitae satu halaman. Yang kita pelajari hari ini ada 5, yaitu yang pertama mengenai apa itu kurikulum vitae, kenapa membuat kurikulum vitae itu penting, lalu hal-hal dasar yang harus ada dalam CV itu apa saja, hal-hal yang harus dibuat dan dihindari dalam sebuah CV itu apa, ya. Kemudian kesalahan apa yang sering terjadi dalam pembuatan CV. Nanti di akhir slide-nya saya bagikan buat teman-teman, siapa tahu bermanfaat untuk anak-anaknya yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan atau sedang berjuang mendapatkan posisi yang lebih baik. Kita mulai dengan apa itu CV. Jadi CV itu asal katanya curricula. Curricula dalam bahasa Latin artinya perjalanan.
ditambah vitae. Vitae itu bentuk tunggal genetif dari vita, yaitu hidup. Jadi riwayat hidup seseorang. Karena ini sifatnya vita, genetif tunggal, maka hanya satu orang saja yang diceritakannya. Kenapa membuat itu CV penting? Karena dalam dunia pencarian posisi tertentu, hal utama yang harus dimiliki oleh seseorang itu selain skill tentu adalah CV atau daftar riwayat hidup. CV harus berisi banyak informasi dan juga gambaran akan pengalaman dari seseorang yang akan dipertimbangkan oleh penentu keputusan. Misalnya Biro SDM suatu lembaga, atau misalnya kita apply buat sebagai calon anggota KPK. Tentu pihak yang melakukan perekrutan itu yang nanti akan melihat CV kita. Kemudian yang kedua, CV sering digunakan sebagai acuan utama yang berfungsi untuk menentukan posisi jabatan pekerjaan berdasarkan keahlian yang tertera pada CV tersebut. Kita paham misalnya ibu ngumpulin KUM, kemudian ngumpulin JP, segala macam, itu nanti biasanya dicantumkan supaya nanti masuk ke dalam SKP-nya kalau untuk yang ASN. Nah, dalam pembuatan CV, agar menjadi menarik perhatian, kita harus buat CV itu agar menarik perhatian siapapun yang bacanya dalam sekali lihat, kesan pertama, ya. Kemudian CV itu penting juga karena harus ditulis terkesan tidak monoton, tapi mencerminkan kepribadian kita, ya. Kemudian tidak sekedar salin tempel format yang ada, ya. Kemudian harus juga mencerminkan jati diri pemilik CV. Nanti kita bisa lihat dari berbagai macam CV yang saya contohkan, CV-CV tersebut akan mencerminkan siapa orang yang bercerita dalam perjalanan tersebut. Kemudian hal-hal dasar yang harus ada dalam CV apa saja coba? Yang pertama, formatnya harus menarik, ya. Kedua, singkat, padat, dan jelas. Ketiga, menunjukkan data diri yang lengkap. Keempat, informasi rinci tentang pendidikan, pelatihan, dan prestasi. 5. Pengalaman dan kemampuan khusus yang dimiliki. Kemudian cantumkan referensi. Jadi orang yang bisa dihubungi sama orang yang sedang melihat CV kita itu untuk memastikan bahwa benarkah apa yang tertulis dalam CV tersebut demikian adanya, ya. Jadi istilahnya KISS, keep it short and simple, ya. Buat sedemikian singkat dan simple, mudah dicerna. Hal-hal apa yang harusnya dimuat dan dihindari dalam suatu CV? Yang pertama adalah yang harus dimuat data diri lengkap. Ini kayaknya masih ada mikrofon yang bolak-balik masuk bunyi WA, boleh dipadamkan kali ya Bu ya? Terima kasih. Kemudian pastikan bahwa semua data komunikasi dapat dihubungi kapan saja oleh penerima CV. Ya, di perkembangan masa sekarang ini kita bisa dihubungi 24 jam. Jadi make sure bahwa ada nomor email atau telepon yang bisa dihubungi kapan saja. Jika menggunakan media sosial, pastikan bahwa WhatsApp kita menyala kapanpun, kemudian bisa dihubungi baik menggunakan in-call maupun melalui WA call. Kemudian di dunia profesional, seseorang dikatakan profesional atau tidak profesional hanya dengan menilai apakah dia sanggup mengangkat telepon kapanpun dibutuhkan. Jadi model sekarang tuh ya Bu ya, si pencari bakat ini misalnya menduduki posisi tertentu, dia sudah punya list nih, nama ini, nama ini, nama ini. Related sama penjelasannya saya tadi pagi, dia bisa jadi sudah melakukan marketing intelligence, dia sudah meriset siapa saja orang-orang yang akan dihubungi. Misalkan sedang mencari Kadistik Depok nih, ya, dilihatlah kriterianya, kan ada tuh syaratnya, sekian tahun pengalaman, pangkatnya apa, pendidikannya apa, pelatihan apa saja yang diikuti. Si pencari bakat ini sudah pegang tuh listingnya dengan nama kita, kemudian nomor telepon kita. Oke, hari tertentu, jam tertentu dia coba hubungi. 2-3 kali dia coba, kita enggak bisa dihubungi, tidak bisa ini, dia skip, akan turun yang kedua. Banyak orang yang kehilangan kesempatan karena tidak bisa dikontak.
Saya tidak bilang tidak bisa dikontak 24 jam ya, tapi sedemikian waktu kalau misalnya pada saat weekday, pada hari kerja di jam operasional, itu sebaiknya handphone kita selalu tetap nyala dan bisa dihubungi. Kemudian yang harus dimuat adalah riwayat pendidikan yang terkini saja, ya. Tidak mencantumkan TK, SD, dan SMP. Cukup misalnya masukkan SMA jika misalnya baru lulus dari kuliah ya, diploma, S1, S2, S3 saja. Kenapa ini perlu dicantumkan S1, S2, S3? Ada posisi tertentu untuk jabatan tertentu atau lowongan tertentu itu membutuhkan pendidikan yang inline. Jadi S1-nya misalnya komunikasi, maka S2-nya juga manajemen komunikasi misalnya. S3-nya hukum komunikasi yang related sama komunikasi. Dilengkapi dengan tahun masuk, tahun lulus, ya, serta nilai akhir. Tahun masuk dan tahun lulus ini terutama untuk yang baru lulus. Kenapa? Karena untuk memberikan gambaran bahwa berapa lama sih kita kuliah gitu ya. Kalau kita cuma cantumkan tahun sekian, misalnya tahun 2020, ternyata kita masuknya 2010, artinya 10 tahun dia kuliah. Pasti nggak kredibel. Dan cantumkan juga nilai akhir atau IPK. Ya, IPK ini akan sangat menarik ya, karena biasanya akan dicari yang IP-nya 3. Kenapa banyak perusahaan atau jabatan tertentu membutuhkan nilai IP yang tinggi? Supaya dia tidak perlu melakukan pembinaan lebih, karena orang yang dia pilih itu sudah pasti orang yang cerdas, digambarkan dengan IPK-nya, walaupun tidak selalu demikian. Kemudian yang harus dimuat juga adalah pengalaman kerja atau organisasi. Jadi nulis pengalaman bekerja dimulai dari posisi yang baru-baru ini ditempati. Jadi yang paling atas itu yang paling baru ya. Namun jika fresh grade, maka cantumkan pengalaman organisasi atau kegiatan kampus yang pernah diikuti. Dan itu biasanya yang punya role utama atau peran utama. Jangan sekedar admin tapi ditulis, karena tidak akan menjual. Kemudian harus dimuat juga adalah keahlian tambahan. Misalnya saja kemampuan bahasa asing. Di bagian ini harus dijelaskan sejauh mana penguasaan bahasa asing tersebut ya, supaya orang paham apakah cuma pasif atau natif. Ada bahasa-bahasa yang tertentu, misalnya bahasa Jepang, jika dapat dicantumkan tulisan kita, apakah itu kanji, hiragana, atau katakana, itu tentu akan menarik orang yang merekrut. Kalau orang kanji biasanya orang awam aja, tapi hiragana kira-kira S1 lah, kalau katakana S2. Oke, kemudian yang berikutnya yang harus dimuat juga adalah referensi. Cantumkan setidaknya 2 referensi orang yang mengetahui kita, ya, dengan baik. Sertakan nama, jabatan, perusahaan atau instansi tempat dia bekerja, nomor telepon dan emailnya. Harus diingat Bapak Ibu sekalian serta adik-adik ya, referensi ini bukan sekedar ditulis. Kedengeran? Halo? Mbak host bisa di mute dulu aja semua yang lain. Apakah terdengar? Oke. Sudah di mute semua. Oke. Referensi ini ya, cantumkan nama orangnya itu setelah minta izin ya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jangan main asal tulis. Jadi misalnya saya menelpon dulu Mbak Wiwi, aku tuh lagi mau ngelamar jadi anggota KPK. Nanti aku minta izin ya masukin nama Mbak Wiwi gitu. Boleh nggak? Nomor telepon mana aja yang boleh aku cantumin, email mana aja yang aku cantumin. Nanti kalau ada yang menghubungi Mbak dari KPK, Mbak ceritakan aja aku apa adanya. Kalau ada yang Mbak nggak suka, mungkin Mbak bisa sampaikan. Jangan juga dilebih-lebihkan atau jangan pula dikurang-kurangi. Jadi referensi ini harus kita minta izinkan dulu kepada orang yang mau kita tulis ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengalaman kerja atau organisasi ya. Menuliskan pengalaman bekerja dimulai dari posisi yang baru-baru ini. Ini yang slide sebelumnya. Yang berikutnya adalah yang harus dimuat adalah foto yang profesional ya. Gunakan foto yang menggunakan baju formal tapi tidak harus kaku. Kita bisa pasang foto gaya santai, yang penting pastikan penampilan rapi, atraktif, namun terkesan profesional. Kemarin ada beberapa contoh saya fotonya
yang lagi mangut dagu, hari ini dari samping, besok dari apa gitu. Itu adalah salah satu contoh yang terkesan profesional, menggambarkan diri kita siapa, santai tapi berpakaian rapi. Kemudian yang perlu dihindari dalam membuat CV, ini sering sekali saya temui ya, baik pada yang lama fresh grade maupun yang sudah lama-lama menggunakan format yang lebay. Jadi misalnya dia pakai headernya udah bunga-bunga, tulisannya warna-warni, dibesarin, dikecilin gitu ya. Biasanya kalau guru TK seru tuh pakai kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk profesional sebaiknya tidak menggunakan format yang lebih. Ya, kemudian biasanya suka pada menuliskan motivation quote tuh atau moto hidup kamu di bagian pembukaan CV. Itu boleh-boleh saja, asal itu benar-benar mencerminkan dan sangat dipahami apa itu yang memotivasi kamu menulis quote tersebut. Ya. Kemudian yang harus dihindari, jangan tulis sesuatu yang bukan fakta. Ya. Misalnya tidak menguasai Excel tetapi nekat nulis menguasai Excel. Ya. Atau misalnya menguasai penggunaan Webex, padahal kita nggak ahli gitu ya, baru nyoba-nyoba. Jadi benar-benar tuliskan keahlian kita itu berdasarkan kita yang mampu gitu ya. Kemudian yang berikutnya, menuliskan satu CV untuk semua posisi. Ini juga menuliskan satu CV untuk semua posisi ini juga harus dihindari. Jadi kita mau buat apa, pakai satu CV terus. CV itu harus di-customize itu disesuaikan dengan kepentingan kita ya. Persyaratan berbeda, kualifikasi yang dibutuhkan berbeda, tentu saja informasi yang harus kita berikan juga berbeda. CV yang ditulis untuk melamar sebagai guru tentu beda dengan CV yang ditulis untuk menjadi programmer. Misalnya kalau untuk guru, misalnya kemampuan saya pernah mengajar kelas sekian. Saya pernah mengantarkan anak-anak kelas 6 masuk ke SMP negeri sekian persen dari total misalnya siswa. Tapi kalau programmer mungkin dia menguasai bahasa komputer yang ini, bahasa komputer yang itu, dapat mengerjakan membuat program baru dalam sekian detik, sekian menit atau segalanya. Jadi kita nggak bisa menulis satu CV untuk semua posisi. Ya. Yang harus dihindari juga menggunakan huruf yang tidak profesional ya. Jadi hurufnya banyak tuh kan yang lebay-lebay, bagus-bagus sih kalau untuk presentasi ya. Cukup gunakan huruf yang umum, misalnya Times New Roman atau Calibri atau Arial. Itu juga hurufnya size-nya antara 10 sampai 12 poin. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil ya. Biasanya huruf lain yang digunakan di luar yang 3 ini, di luar Times New Roman, Calibri, dan Arial, itu biasanya bikin sakit mata, apalagi kalau kecil, karena dia rapat-rapat nantinya. Ya. Yang harus dihindari berikutnya adalah menggunakan nama yang salah untuk file CV ya. Jadi pastikan bahwa pada saat akan dikirim, nama file dibuat seprofesional mungkin. Misalnya Flora Sutrisno PDF. Atau misalnya untuk jabatan tertentu, saya boleh tulis depan misalnya Principal Flora Sutrisno. Atau apapun di depannya bisa kita. Jadi ketika orang membuka file tersebut, tanpa membuka sudah tahu apa itu isi filenya, dan harus kita buat seprofesional mungkin. Ya. Yang harus dihindari juga terlalu fokus pada posisi bukan prestasi. Jangan menulis posisi saja, tapi sertai prestasi yang diraih selama menjabat posisi tersebut. Pastikan juga prestasi itu terukur dengan angka. Misalnya, sebagai guru matematik berhasil menulis 4 judul buku. Jadi itu sesuatu yang bisa dikuantify. Ya. Yang disindari berikutnya adalah CV yang terlalu warna-warni, misalnya pakai 10 tone warna ya, itu mencantumkan yang tidak profesional. Tapi kalau misalnya tone-nya dari biru muda gitu, selaras tidak masalah, asal tidak tabrakan ya. Kemudian yang harus dihindari juga foto andalan yang sudah 3 tahun lalu jadi foto profil di Facebook ya. Jika memang harus menggunakan foto, pastikan foto Bapak, Ibu, dan adik sekalian terlihat profesional.
Tidak peduli seberapapun kamu suka foto di profil Facebook kamu, ke IG kamu, menggunakannya dalam CV adalah kesalahan yang besar, ya. Jadi dalam CV gunakan foto yang profesional. Yang harus dihindari juga adalah menggunakan alamat email yang tidak profesional. Pastikan alamat email kita tidak memberi kesan kurang profesional. Alamat email misalnya cowok, yes, Tiwi cantik, aku cantik, kan sering tuh yang kayak gitu. Kalau itu untuk lucu-lucuan boleh, tapi kalau kita untuk melamar satu posisi jabatan atau sebagai karyawan baru, itu sebaiknya gunakan email yang profesional. Ya, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam pembuatan CV adalah salah ketik alias typo, ya. Perlu diteliti kembali setelah CV selesai diketik, sebisa mungkin minta orang untuk membaca CV dan mau jadi editor. Jadi kalau saya sudah nulis CV, kirim aja dulu, cek gitu ya. Kayak kemarin tuh saya juga presensi, ternyata banyak salah karena tidak ada yang mengecek, ya. Kemudian kesalahannya juga melampirkan pas foto ala kadarnya. Biasanya fotonya selfie, pakai HP, dengan latar belakang tidak akan pernah dilirik oleh Biro SDM. Pas foto bagi Biro SDM itu penting karena menunjukkan keseriusan seseorang dalam mencari pekerjaan atau posisi. Seperti saat ini kalau ibu-ibu lihat dan bapak-bapak lihat serta adik-adik lihat, foto diri saya, video saya dalam webex ini tampak terang dan baik karena anak saya mengajarkan saya untuk menggunakan lampu di atasnya supaya tampak terang. Walaupun saya agak panas sedikit, walaupun ini ruangnya ber-AC, tadinya dia lebih terang lagi. Karena menurut dia sebagai presenter itu harus terlihat dengan jelas. Kemudian yang sering terjadi juga CV-nya terlalu panjang. CV bukan esai, jangan kepanjangan, cukup satu lembar. Informasi lengkap lainnya bisa disimpan, dicantumkan shorten link-nya untuk diakses. Ya, kita kan udah belajar tuh GG atau di Hawaii. Ya, tinggal buat kita simpan di Google Drive kita. Ya, tadi juga udah belajar ada Google Sheet, Google Class, segala macam. Di situ ada Google Drive, kita bisa simpan di situ. Kita bikin shorten link yang baik, itu yang kita cantumkan di CV kita. Jadi kalau orang butuh lengkap, dia tinggal klik itu, dia tidak harus ditulis juga di Chrome, langsung bisa diakses, ya. Kemudian minta remunerasi atau benefit, ya. Jadi dicantumkan, saya mau kerja misalnya dengan gaji sekian, saya mau ya. Suaranya putus ya. Kita coba lagi, Mbak. Ada yang buat Saya enggak nih, masih posisi yang sama. Iya, silakan. Sudah clear ya. Jadi uang tidak memiliki substansi yang Soundnya nanti musik ya bukan nanti terdengar. nggak bisa ya Mbak, itu ada kebuka pasti mic-nya. Enak dulu. Kemudian hati-hati suara dari ini di mic-nya. Iya, keluar sudah. Oke ya. Saya lanjutkan ya. Kesalahan yang sering terjadi juga. Yes. Mohon kembali. Coba cek dulu deh. Sudah clear? Tunggu. Coba ada nyala-nya Bu. Kalau dia sudah Clear nggak sekarang? seperti ada kita suatu suara. Sudah clear sekarang Ibu? Belum masih berdengar. Coba kalau Mbak juga matiin itu juga demir juga. Sekarang clear.
Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas ya? Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ya. Jadi kesalahan yang sering terjadi juga adalah minta remunerasi atau benefit. Jadi uang tidak ada. Suaranya. Terus gimana dong? Kendalanya masih biasa di Mohon maaf, suaranya masih biasa di pagi. Nggak ada kedengaran sama sekali, hanya kas aja. Sekarang terdengar tidak Ibu? Belum, Ibu, masih terasa. Saya pakai laptop yang sama di tempat yang sama. Sudah? Masih ada feedback Ibu? Suara di belakang. Masih. Siapa ya ini? Ibu Flora masih Gak ada suara apa-apa Ibu. Ini ruangnya tertutup rapat. cek Bu Flora. Yes, bagaimana Ibu? Masih sih, Bu. Nggak ada Pak. Ibu Yulis, saya di ruang tertutup nih. Nih, ruangan saya tertutup, tidak ada apapun. Bu Flora nggak pakai headset? Nggak ada. Kalau pakai headset mungkin ya ngaruh nggak? Kemarin malah jelek Ibu pakai headset. Oh begitu. Memang agak berdengung suaranya. Jadi bagaimana? Dari saya. Ya, nggak apa-apa kali Bu Flora dilanjut ya. Jadi, Terserah Bu. boleh deh. Bu, mungkin hanya kita tebak aja. Iya, silakan Bu Flora. Saya lanjutkan ya. Baik. Jadi tadi sampai sini nih, minta remunerasi atau minta benefit di CV. Jadi tulis misalnya saya minta gaji sekian, saya minta fasilitas ini itu gitu, saya minta itu. Itu tidak diperkenankan ditulis di CV ya, kecuali nanti dimintakan secara khusus, negosiasi baru kita sampaikan apa yang kita inginkan. Oke. Sekarang ini contoh nyatanya ya. Jadi mudah-mudahan suara saya jelas ya. Coba ditulis di chat aja jadi saya bisa baca juga ya. Ini beberapa Jelas, Ibu. ya, ini beberapa contoh ya. Yang pertama, CV saya ini terkait dengan edukasi. Jadi kalau saya sedang memberikan jadi narasumber atau jadi presenter, maka saya menggunakannya CV ini ya. Jadi ini cukup 1 lembar CV saya ya. Kemudian pengalaman kerja ya. Jadi saya kerja dari tahun 92 hingga saat ini jabatan saya sekarang. Saya cantumkan kontak saya ya, nomor handphone, kemudian di mana saya tinggal, lalu saya cantumkan pendidikan saya ya yang related sama edukasi. Saya lulus IPB, kemudian saya juga mengikuti hypnosis practitioner training. Saya ikut PPK Kemendikbud, kemudian sistem penjaminan mutu LPMP Jabar, kemudian saya juga pelatihan calon asesor sebelum jadi asesor. Kemudian saya tuliskan apa saja minat saya saat ini ya. Saya tuliskan apa saja minat saya. Apakah riset pemasaran, karena itu sebenarnya jabatan dan pekerjaan saya. Kemudian saya minat pada pendidikan anak dan remaja sehingga saya bisa berada di ruangan ini. Kemudian saya juga tertarik dengan urban farming, makanya kemarin waktu dibagikan mengenai hidroponik saya ada. Saya juga suka jalan-jalan, itu related juga. Kemudian saya juga suka kuliner. Ya. Kemudian itu yang untuk edukasi. Nah, sementara untuk yang terkait sama pekerjaan saya, karena klien saya umumnya ada di luar Indonesia, maka saya menggunakan CV bahasa Inggris.
Jadi CV saya yang ini semuanya sama seperti yang tadi, cuma dalam bahasa Inggris. Untuk edukasi saya tidak tulis seperti yang tadi, tapi cukup saya sarjana strata 1 dari mana dan lulus tahun berapa. Karena saya sudah tua, saya tidak cantumkan IPK saya karena CV saya dan pengalaman kerja saya sudah menceritakan saya bekerja dengan sebagai apa saja dan jabatan saya apa saja. Kemudian di bagian bawah saya tulis referensi saya. Jadi ini orang-orang yang sudah saya hubungi, Sylvia dan Digo, yang pernah bekerja dengan saya selama 5 tahun dan mereka sudah paham. Ada yang supervisor saya, maksudnya lebih tinggi jabatannya dari saya, ada yang teman sekerja saya, ya. Cantumkan cukup 2 saja. Saya tidak cantumkan tim member saya yang bukan seprofesi, karena biasanya kalau anak buah beda penilaiannya. Kalau kita baik, dia akan tulis yang baik-baik dan disampaikan baik-baik. Kalau dia tidak suka, maka dia cantumkan yang dia tidak suka. Oke. Kemudian itu tadi bisa dilihat, saya ulang ya fotonya, ini foto saya ya. Kemudian warna yang saya gunakan, saya suka biru, saya suka hitam. Jadi warna yang saya gunakan cuma 3, putih, biru, hitam. Ini hurufnya Arial, ini Times New Roman ya. Ini saya gunakan dengan PowerPoint, kemudian saya PDF-kan. Kalau teman-teman kemarin sudah belajar dengan yang lain, maka saya sudah depan speaker persis Ibu, ini muka saya gitu ya Ibu ya. Jadi ini. Kemudian yang berikutnya ini sebentar. Nah, ini kelihatan ya, Sylvia Andini Putri. Sylvia Andini Putri, begini mungkin lebih jelas ya Bu ya. Sylvia Andini ini juga dia menuliskan, jadi dia pakai warnanya juga simple banget. Dia pakai ornamen, tapi ornamennya ini menceritakan pemikiran-pemikiran dia. Dan ini ada gambar senyum yang besar menunjukkan dia fun work gitu ya, senang bekerja dengan ini dan dia rata segala macam. Skillnya ditulis juga di sini ya. Sorry saya gedein ya. Nih skillnya dia tulis ya, kalau ini maksimum dia tulis problem solving dia seapa, nggak ada yang sempurna sih sampai mentok. Lalu social skill dia kayak apa, kemudian under pressure itu di bawah tekanan dia seperti apa. Ternyata dia lumayan tidak baik ya, karena dibandingkan yang lain ternyata dia tidak punya kemampuan under pressure lebih baik dibandingkan yang lain. Lalu negotiatingnya juga lumayan bagus. Jadi dia menunjukkan dengan tulisan sekecil ini, gambar sekecil ini, bahwa dia punya masalah challenge di mudahnya tertekan ya. Kemudian dalam bahasa Inggris dia tulis nih, readingnya berapa, speakingnya berapa, writingnya berapa ya. Kemudian edukasinya dia lihat nih, Atmajaya, kemudian Tarakanita, pernah bekerja di mana saja. Ini informal educationnya, dia pernah mendapatkan seminar di Singapura dan Jakarta ya. Kemudian ini pengalaman bekerja dia, ini pengalaman organisasi dia. Kemudian di sini juga dia tuliskan software yang dia kuasai ya, Word, Excel, PowerPoint, lalu SPSS ini untuk pengolahan statistik, lalu Adobe Photoshop. Kemudian dia tuliskan juga interestnya apa, emailnya jelas, alamat rumahnya, wah orang Depok ini, Bojong Petir ya, tanggal lahirnya, ini yang tadi saya bilang quotes dia ya, a dream does not become reality, mimpi tidak akan menjadi kenyataan melalui magic ya. Jadi itu semua dilakukan pakai keringat dan kerja keras. Jadi dia tahu bahwa semuanya proses ya. Kemudian yang berikutnya ada lagi Agustin. Sama Bu, sekarang modelnya selembar semua ya Bu. Lihat, karena dia baru lulus, jadi dia tuliskan internasionalnya jadi apa aja, leadership organisasinya seperti apa, lalu ini penghargaan yang pernah dia terima ya. Kemudian bahasanya dia natif bahasa Indonesia,
dia lancar berbahasa Inggris, dia bisa bahasa Prancis tapi sebagai beginner, jadi hanya bisa berkomunikasi mungkin ya. Kemudian ini email dia cantumkan, lulusan dari mana dia cantumkan, ini dari ITB ya. Nih GPA-nya, IPK-nya dia tulis, bayangkan ITB, kemudian IPK-nya 3,72 dari 4 ya. Pinter sekali nih anak. Lihat fotonya mencerminkan siapa dia, dan dia juga ada quotes nih di atas. I believe gitu, bahwa kerja keras dan kemauan yang keras selalu menjadi ingredientnya untuk mencapai kesuksesan. Lihat juga penggunaan warnanya, jadi yang dia gunakan warnanya satu tone ya, antara terakota. Begitu juga dengan fotonya, tulisan-tulisan yang mau dia highlight dia pergunakan terakota semua. Oke. Yang berikutnya ini bagus ya, namanya bagus, lihat dia menggunakan foto yang biasa saja ya. Contohnya ini masih lumayan menarik sih, walaupun fotonya pakai pas foto seadanya ya. Kemudian dia pakai 2 warna, ini juga hanya 1 halaman. Yang menariknya dari ITS dia, kemudian IPK-nya 3,74 dari 4 ya, selesainya 2014. Nah dia ini programmer, lihat skillnya yang dia tulis semuanya terkait dengan bahasa pemrograman ya. Jadi seperti itu. Lalu interestnya apa saja, organisasi, pengalaman organisasinya apa, dia tulis karir dia. Jadi demikian ya. Nah kemudian tadi saya cantumkan juga, saya sampaikan juga, nah nanti kalau misalnya kita mau tambahkan yang lain-lain, ini seperti ini, dia taruh LinkedIn. LinkedIn itu sebenarnya sosial media yang untuk profesional. Di situ bisa ditulis segala macam. Nanti kita bisa ganti juga gitu. For more information, taruh link gigi.gigi kita atau bit.ly kita di sini. Jadi orang bisa klik dan akses kemana dia pergi. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bu Flora. Cek. Cek Bu Flora. Yes. Iya, terima kasih banyak Bu Flora. Bu Flora, Ya, terdengar suara saya? terdengar Ibu. Iya, terima kasih banyak pemaparannya. Bagus sekali ya Bu, penjelasannya mengenai bagaimana cara membuat CV yang keren banget. Dari Bapak Ibu yang hadir, apakah ada pertanyaan untuk Bu Flora? Memang tadi sepanjang presentasi banyak gangguan sinyal ya Bu Flora. Saya mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sesi ke-6 ini, jangan lupa untuk mengisi presensi. Baik, adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan closing statement-nya Bu Flora. Terima Bu kasih. Flora? Iya, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian sudah hadir. Terima kasih sudah mengikuti. Kalau misalnya nanti dibutuhkan materi dan contohnya, mungkin bisa berbagi dengan anak-anak atau dengan siapapun, silakan japri saya. Dengan senang hati akan saya berbagi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti VCT ini dengan baik dan semakin baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Flora atas pemaparannya. Kami dari sesi 6
Saya Bu Wiwi sebagai moderator, kemudian juga Bu Flora selaku presenter, dan Bu Lina selaku host. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya pada sesi ke-6 hari ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada Bu Lina. Bu Lina. Ya, halo. Lina. Terima kasih Bu Wiwi. Baik, terima kasih Bu Wiwi dan Ibu Flora, dan juga terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua. Ini masih ada Ibu Eli, masih ada Bu Eti, Bu Indi, Bu Irma, Bu Serli, Bu Sugiyarti, Bu Wiwi, Bu Yulismar. Semoga apa yang disampaikan sore hari ini di sesi ke-6 ini menambah wawasan kita dan ada manfaat untuk kita semuanya. Baik, sebelum nanti setelah kelas ditutup, mohon koreksi atau masukan dari para instruktur ya. Nanti silakan Bu, nanti mohon dibantu mic-nya ya Bu ya, biar instruktur memberikan masukan kepada kita. Baik Bapak Ibu, demikian kegiatan kami di sesi 6. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua.